Do you wanna know? Well, I've been thinking about you. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan materi yang sebelumnya, kelas 6, tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 2, pembelajaran 1 dan 2. Oh ya teman-teman, untuk melihat pembelajaran kelas 6 secara lengkapnya ada di playlist, dan pembelajaran tema 1 dan tema 2 ada juga linknya di deskripsi. Apabila teman-teman juga ingin mempelajari latihan-latihan soal untuk persiapan USP atau ujian satuan pendidikan, di Rumah Karir Channel juga ada semua. Teman-teman tinggal klik ke beranda, kemudian ke playlist, di playlist pembelajaran tematik kelas 6 ya. Kita lanjut untuk materi, yaitu pembelajaran 1, muatan bahasa Indonesia. Menuliskan informasi penting suatu teks menggunakan kalimat efektif. Nah, kalimat efektif itu kalimat yang memiliki susunan sesuai kaidah bahasa Indonesia yang tercantum dalam PUEB atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Nah, kalimat efektif memiliki susunan yang berurutan, yaitu S atau subjek, B predikat, O objek, dan K keterangan. Contoh kalimatnya seperti ini teman-teman. Yang pertama, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta itu sebagai subjek. Nah, memproklamasikan itu sebagai predikat ya. Kemudian kemerdekaan Indonesia sebagai objek, di Jakarta itu keterangan tempat. Nah, predikat itu menempati kata kerja ya teman-teman. Kemudian, nah ayo tentukan subjek, predikat, objek, dan keterangan pada kalimat berikut. Nah, teman-teman bisa menyalinnya di buku tulis. Silahkan persiapkan buku tulisnya dan disalin kalimat berikut. Teman-teman kemudian menentukan mana subjeknya, mana predikatnya, mana objek, dan mana keterangan. Oke, untuk kalimatnya, beberapa kali TKR atau Tentara Keamanan Rakyat, dan rakyat melancarkan serangan ke markas sekutu. Silakan teman-teman menentukan untuk SPOK-nya atau subjek, predikat, objek, dan keterangannya. Nah, kemudian untuk pembelajaran selanjutnya yaitu muatan IPS, upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, bangsa asing datang kembali untuk menguasai Indonesia. Jadi kemerdekaan itu belum sepenuhnya pada zaman dahulu itu merasa tenang dan merasa merdeka sepenuhnya ya teman-teman, melainkan setelah diproklamasikan, bangsa asing itu masih tetap datang kembali untuk menguasai Indonesia. Nah, perjuangan pun berlanjut dengan tujuan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, perjuangan tidak lagi bersifat kedaerahan, melainkan bersifat nasional. Jadi semuanya itu lebih bergabung untuk mempertahankan kemerdekaan. Jadi menyatukan Indonesia, semuanya itu bersatu untuk melawan bangsa asing. Itulah perjuangan pada penjajahan pada zaman dulu ya teman-teman. Kemudian pertempuran yang dilakukan sebagai upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia, yaitu yang pertama, pertempuran Medan Area di kota Medan, Sumatera Utara. Kemudian ada pertempuran Ambarawa di kota Semarang, Jawa Tengah, dan ada Bandung Lautan Api di kota Bandung, Jawa Barat. Selanjutnya, muatan bahasa Indonesia, muatan IPA, cara hewan menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Tujuan penyesuaian diri pada hewan adalah sebagai berikut. 1. Memenuhi kebutuhan hidup, misalnya air dan makanan. Yang kedua, mengatasi kondisi lingkungan yang ekstrim, misalnya lingkungan yang sangat panas, dingin, atau kering. Yang ketiga, melindungi diri dari pemangsa. Nah, berikut adalah tadi ya tujuan penyesuaian diri terhadap pada hewan ya. Selanjutnya, penyesuaian struktur gigi terhadap jenis makanannya. Nah, contohnya nih teman-teman, kita lihat gambar buaya ini.
giginya itu memiliki struktur gigi taring yang sangat tajam. Nah, ini manfaatnya untuk memudahkan dalam memakan daging. Kalau misalnya tidak tajam makanannya buaya, kan daging-dagingan, nanti tidak bisa mengoyak daging. Nah, kemudian lanjut penyesuaian bentuk paruh terhadap jenis makanannya. Contohnya nih, ayo kita perhatikan gambar bebek. Nah, bebek memiliki paruh pemakan cacing, jadi berbentuk lebar, memiliki struktur seperti sisir di bagian tangkalnya yang berguna untuk menahan makanan yang licin agar tidak lepas dan menyaring makanan dari lumpur. Itu manfaatnya ya teman-teman. Nah, perhatikan gambar berikutnya, yaitu elang ya. Bentuk kakinya itu sangat kokoh ya. Kaki burung pemakan daging bentuknya kokoh dan memiliki kuku yang tajam. Fungsinya untuk mencengkeram mangsa dan merobek makanan. Jadi memerlukan kaki ya, kakinya itu yang kokoh dan tajam. Kemudian penyesuaian bentuk mulut pada serangga. Kupu-kupu memiliki bentuk mulut pengisap sehingga memudahkannya mendapatkan nektar yang terletak di dalam bunga. Selanjutnya, muatan PPKN meneladani kerjasama para pejuang sebagai bentuk penerapan nilai persatuan dan kesatuan. Kita juga perlu menerapkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan bersatu akan tercapai kehidupan yang damai, aman, nyaman, dan tentram. Nah, contohnya misalnya kalau teman-teman dalam permainan ada salah satu yang tidak sukai aja, pasti akan merasa tersiksa. Jadi dengan bersatu kita tuh akan mencapai kehidupan yang aman, damai, nyaman ya. Nah, lanjut. Salah satu penerapan nilai persatuan dan kesatuan adalah dengan melakukan kerjasama ya. Manfaat kerjasama sebagai berikut. Pekerjaan menjadi lebih cepat selesai, pekerjaan terasa lebih ringan, dan memperkuat semangat persatuan. Nah, lanjut untuk pembelajaran SBDP itu kita akan mempelajari tentang pola lantai pada tarian daerah. Gerakan dalam tarian daerah harus diperagakan secara selaras agar tarian tampak indah. Nah, penari biasanya berpindah-pindah tempat atau berubah posisi melalui suatu gerakan. Perpindahan tempat tersebut mengikuti sebuah formasi yang disebut pola lantai. Nah, dengan adanya pola lantai, tarian akan tampak lebih indah dan bervariasi gerakannya. Ya, cukup sekian untuk pembelajaran pada subtema 2, pembelajaran 1 dan 2. Insya Allah akan dilanjutkan untuk pembelajaran 3 dan 4. Silahkan simak terus di Rumah Karir Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran.